Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Samsung Galaxy A05s seri A0 yang dulu tuh kayak terkesan cupu gitu ya. Sekarang terasa ampuh buat di harga 2 jutaan kecil. So, langsung aja nih dia hal yang perlu kalian tahu tentang Samsung Galaxy A05s. Galaxy A05s ini tuh hanya ada satu varian, yaitu dengan RAM 6GB dan juga ROM-nya tuh 128GB. Ini dijual dengan harga 2,3 jutaan. Yes, 2 jutaan kecil yang menarik ya buat brand sebesar Samsung. Yang mana pemainnya pun juga ramai sih, kayak ada Redmi Note 12 yang udah layar AMOLED 120Hz. Terus kita juga pernah bahas Realme C55 yang pengecasannya cepat, 33W dan juga layar 90Hz yang speknya tuh rata-rata ya 11-12 lah ya. Nah, ini gue info dulu bagian yang mungkin terlihat kayak kurang buat di kelas harganya, yaitu belum adanya NFC dan layar yang kurang seksi. Ya, bezel layar yang lumayan dominan dan juga belum menggunakan punch hole. Tapi wajar lah ya, uang sekelas A34 aja tuh ya kemarin masih pakai model dual drop kayak gini. Selain dua hal tadi, smartphone ini terbilangnya ya udah menarik. Nah, desain ini nih yang buat calon pengguna A05s tentu merasa happy ya. Desainnya tuh mirip dengan A series di atasnya, yang modelnya tuh minimalis dengan 3 kamera ala-ala kayak gini. Makanya banyak yang bilang ini tuh mirip A34 lah, pokoknya mirip sama HP mahalnya Samsung gitu ya. Kalau dipegang sih tetap akan berasa bedanya ya, Bo, karena sejatinya ini tuh berbahan polikarbonat, nggak ada bump kamera yang terlihat gagah seperti kakak-kakaknya. Oh ya, kalau yang nggak suka warna hijaunya, tersedia juga varian warna silver dan juga warna hitam, sesuai aja sama selera kalian. Hal kedua soal layarnya, ukuran layarnya tuh bongsor ya, 6,7 inch dengan panel PLS LCD ala Samsung yang tetap terasa cakep buat di rentan harga 2 jutaan. Layar segede ini tentunya bakal puas banget buat kebutuhan visual, nikmatin konten sosmed, browsing hingga nonton. Resolusinya juga termasuk yang udah oke, dikasih Full HD Plus dengan refresh rate di 90Hz, yang mana buat kebutuhan pengalaman scrolling bakal lebih smooth. Paling ya secara tampilan ataupun tampangnya aja nih yang mungkin kurang kekinian gitu ya, masih menggunakan Infinity U display, dan maklum sih sebenarnya untuk harga 2 jutaan kecil di kelasnya Samsung ya. Terus buat kameranya, nih kameranya dikasih 3 kamera belakang yang secara tampilan udah kayak kakak-kakaknya. Dimana kamera utamanya sebesar 50 megapiksel, ada juga kamera makro 5 megapiksel dan ada deep kamera sebesar 2 megapiksel. Kalau buat kamera depannya dikasih 13 megapiksel. Jadi sayangnya untuk ketiga kamera ini belum dilengkapi dengan lensa ultra wide ya teman-teman. Sayang banget, padahal udah ada 3 loh ini. Terus buat mode kamera di bawahnya masih tergolong lengkap, ada mode potret yang bisa diatur tingkat bokehnya, hingga ada juga AR zone buat lucu-lucuan aja sih bareng bocil gitu misalnya. Nah, sebenarnya yang jadi concern itu saat perpindahan mode kameranya ataupun saat berfoto mungkin terasa kayak cukup jeda gitu ya buat menghindari blur. Jadi baiklah sedikit bersabar saat menjepret foto gitu ya. Yang kayak gini-gini mungkin gak sih kedepannya bakal diperbaiki di update software biar lebih gercep gitu ya. Dan ini dia beberapa hasil fotonya. Teman-teman bisa lihat hasilnya masih bisa diandelin ya di kondisi cahaya yang cukup. Kalau memang di beberapa kondisi tuh kayak gue ngerasa warnanya itu agak kebiruan ya teman-teman. Kayak ngerasanya tuh gue pakai filter gitu, padahal sejatinya ini tuh tanpa filter ya teman-teman. Yang kayak gini-gini juga berharap sih bakal diperbaiki lewat update software. Contoh rekaman kamera belakangnya. Waduh, udah gugup deh sambil dorong bocil. Rekaman kamera belakang maksimal 1080 30fps. Ada apa? Takut. Nah, ini contoh rekaman kamera depannya. Kayak gini lah kurang lebih kalau dipakai sambil jalan. Kalau lihat di layar mah lumayan jernih ya buat kamera depan ya, kayak detail gitu lihat ya.
Gimana menurutnya? Lanjut soal UI dan performanya. UI daripada A05s ini tuh juga bisa jadi unggulan ya, walaupun One UI Core dengan fitur basicnya. Tetap yang ngasih kesan tuh minimalis, yang UI-nya tuh gampang dimengerti, lalu minimnya bloatware dan tanpa adanya iklan yang mungkin mengganggu. Ini hal kecil yang bikin penggunanya tuh bakal nyaman sih ya. Ini bisa jadi poin plus buat merekomendasiin smartphone Samsung ke anak sekolah ataupun orang tua gitu ya, yang harusnya sih happy saat penggunaannya karena ya simple aja. Untuk performa sendiri pakai SoC Snapdragon 680 yang dipakai banyak smartphone lainnya termasuk Galaxy A23 sebelumnya. Dan buat teman-teman yang berpatokan paman tutu itu dapat di angka 315 ribuan. Lalu gimana untuk performa hariannya? Ini buat kebutuhan ringan kayak berpindah aplikasi, main game ringan, udah aman ya teman-teman. Jadi gue ngerasanya walaupun saya sama menggunakan Snapdragon 680 di Samsung Galaxy A05s ini kayak jauh lebih santuy gitu ya. Lalu untuk RAM sendiri tuh 6GB dan internal memorinya sebesar 128GB. Ini udah cukup gede ya teman-teman, di harga segini sih emang memori sih yang jadi inceran orang-orang ya. Kalau buat baterai sendiri ini terbilangnya ya udah gede ya, standar baterai besar lah ya, yaitu 5000 mAh. Dan mungkin yang perlu di highlight adalah Galaxy A05s ini kalian tuh mesti merogoh kocek ataupun jajan lebih buat perlindungan casing gitu ya, biar nggak lecet saat jatuh gitu ya. Dan juga perlindungan layar, iya karena di kotak pembeliannya tuh nggak dilengkapi dengan dua tadi gue bilang ya teman-teman. Oke, itu tadi Galaxy A05s. Kalau kalian tuh nggak ada concern soal tampang layar yang mungkin kurang kekinian gitu ya, terus nggak ada NFC nggak masalah, dan siap merogoh kocek lebih untuk jajan softcase ataupun anti goresnya, ya Galaxy A05s ini kayak udah cocok gitu ya, terutama buat generasi Z yang kepentok sama budget, yang pengen nyari smartphone Samsung tapi budgetnya tuh cuma 2 jutaan kecil gitu ya, tapi pengen dapetin desain smartphone yang cakep gitu ya, serasa HP mahalnya Samsung gitu ya, terus pengen punya smartphone dengan layar dan memori yang lega, ya Samsung Galaxy A05s ini bisa jadi pilihannya. Ya deh, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan komentar dong di bawah tentang Galaxy A05s ini menurut kalian kayak gimana. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.